Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di playlist Perpustakaan Bahrul Ilmi. Saya Lia Nur Faiza sebagai pustakawan di Perpustakaan Bahrul Ilmi akan berbagi 10 tips cara belajar efektif agar meningkatkan kualitas dari pemahaman materi kalian. Setiap dari kita itu pasti punya kemampuan untuk memahami atau kemampuan untuk belajar. Misal dari kecil nih kita belajar untuk berjalan, untuk makan, sampai akhirnya kita dewasa dan berada di pendidikan formal ya, seperti MTS atau SMP sederajat ya, seperti kalian ini. Pasti di antara kalian mengalami kesusahan untuk gimana sih biar belajar itu bisa efektif, gimana sih biar belajar itu nggak hampa gitu loh, rasanya cuman nggak nempel terus, kok kayak gini sih gitu. Pasti ada keluhan-keluhan seperti itu. Nah, di sini saya akan berbagi gimana sih biar belajar kalian bisa berkualitas dan bisa memahami materi secara lebih berkualitas lagi. Yang pertama, menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Tentunya di sini yang paling utama adalah niatnya dulu. Ya, niat dan merasa bahwa belajar itu sebagai kebutuhan, nanti pasti akan terasa lebih ringan. Kemudian kalian gak akan terbebani dan tentunya di sini akan mempermudah langkah selanjutnya untuk kalian memahami materi. Yang kedua, belajarlah di tempat yang kalian sukai atau kalian nyamani, karena ini terbukti meningkatkan mood kalian untuk belajar memahami sesuatu materi. Jadi carilah tempat yang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan metode belajar kalian. Misal di tempat ramai juga gak apa-apa, di tempat sepi, di perpustakaan, atau bahkan bisa juga di rumah kalian masing-masing. Jadi di kamar itu disetting sebagaimana nyamannya kalian, sirkulasi udaranya diperhatikan, kemudian pencahayaannya diperhatikan, nyaman gitu. Pokoknya kalian merasa bahwa tempat itu wah ini tuh nyaman banget nih, bisa memahami materi dengan mudah dan tidak terganggu gitu ya. Yang ketiga, usahakan untuk selalu menyusun target atau ya paling enggak planning untuk minggu inilah. Minggu ini aku harus paham apa, kemudian minggu depan aku harus paham apa. Itu diusahakan agar kita punya target, kita punya capaian-capaian tertentu. Nah, nanti kalau kita bisa mencapai target itu ya self reward. Oke, bahasa anak sekarang ya kayak gitulah. Nanti tapi kalau nggak sesuai dengan target, kalian bisa memberikan sanksi untuk diri sendiri. Misal menambah jam belajar menjadi biasanya 1 jam sampai 2 jam itu menjadi 1,5 jam atau 2,5 jam, seperti itu. Yang keempat, kalian bisa berperan sebagai guru. Ya, seperti mengajari diri sendiri lagi gitu. Kalian bisa mengulas materi yang udah kalian pahami, terus kalian membaca lagi, meringkas lagi dengan metode mengajar gitu. Misal di papan tulis gitu, di papan tulis di rumah atau di mana gitu. Kalian bisa menulis lagi, menjelaskan kembali, atau bahkan juga bisa di kertas buku kalian, nggak harus papan tulis atau media yang lainnya. Di HP misal nggak apa-apa, yang penting dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, buat latihan ujian. Sebelum ujian sesungguhnya, biasakan kalian melakukan latihan-latihan sebelumnya. Jadi kalian punya ukuran gitu. Kalian bisa mengukur di mana sih kemampuanku tuh, sampai mana sih kemampuanku. Jadi kalian bisa mengoreksi, misal kalian mengerjakan 50 soal. Kemudian ternyata nih baru bener 40 gitu. Berarti ada 10 materi yang belum kupahami. Nanti itu bisa menjadi bahan koreksi kalian gitu. Yang keenam, berikan jeda antara materi satu dengan materi yang lain. Jadi kalian bisa memberikan jeda, misal minggu ini kalian memahami materi tentang A, kemudian nanti akan berganti dengan materi B. Itu kan punya senggang waktu gitu loh. Kalian bisa digunakan untuk membaca buku, kalian bisa gunakan untuk nonton film, atau mungkin keluar bersama keluarga gitu. Kalian bisa merilekskan otak kalian, jadi biar otak itu nggak capek gitu. Karena kalau otak capek ya belajarnya nggak akan maksimal, seperti itu. Yang ketujuh, bersikap kritis.
Ya, di sini bersikap kritis itu bertujuan agar pikiran-pikiran kita itu menjadi lebih luas. Jadi kita bisa memahami banyak hal dari perspektif banyak orang, nggak melulu tentang pikiran kita sendiri. Jadi dari materi itu kita kembangkan, kita olah di pikiran kita, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman atau bertanya dengan guru. Itu bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk memahami materi. Bahkan itu bisa lebih luas lagi ya pemahamannya. Terbukti kalau bersikap kritis itu akan membuat kita menjadi paham dengan situasi yang sesungguhnya gitu. Jadi semuanya tuh nggak cuma di pikiran kita sendiri aja gitu. Kita bisa memahami orang lain juga. Dan bersikap kritis itu juga bisa meningkatkan daya ingat kita terhadap suatu materi, karena pasti kan mengingat oh iya tentang ini tuh pernah dibahas sama ini. Nah, itu bisa meningkatkan ingatan kita tentang materi tersebut. Yang kedelapan, hindari musik dengan lirik, karena ini akan mendistract otak kita gitu. Jadi kita mau belajar materi, mau baca materi atau mau baca lirik gitu kan, pasti ada kekurangan fokus di situ. Usahakan liriknya itu yang kalem atau bahkan bisa tentang instrumen aja gitu. Tapi yang nggak semua orang akan terganggu dengan lirik sih, cuman biasanya sih kalau saya pribadi itu agak terganggu dengan lirik. Ya ini pribadi masing-masing ya kalau tentang ini, tentang selera musik masing-masing. Tapi ini bisa menjadi salah satu tips biar enggak terlalu ke distract gitu sama musik. Yang kesembilan, jadi kalian bisa membaca materi itu sebelum tidur. Biasanya kan kalau kita bikin ringkasan akronim-akronim tentang materi itu bikin catatan kecil gitu terus dibaca sebelum tidur. Jadi usahakan sebelum tidur itu yang dipegang ya catatan atau buku, jangan HP. Jadi biar lebih nempel lagi gitu materinya. Ya luangkanlah waktu 10 menit sebelum tidur, itu akan meningkatkan kualitas tidur kalian juga. Dan usahakan tidur tepat waktu. Minimal tidur itu sehari 7 jam ya, biar kalian nggak lelah di sekolah, nggak letih gitu, nggak letoy, nggak ngantuk gitu. Jadi biar materi yang akan disampaikan sama pengajar nantinya akan lebih maksimal lagi, ditambah dengan belajarnya semalam gitu. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu adalah diskusi. Usahakan materi yang kalian dapatkan itu didiskusikan dengan teman-teman kalian, atau bisa bertanya dengan guru, atau teknik tutor sebaya yang sudah diterapkan di MTSN 4 Bantul. Ini bagus banget ya, karena selain kita belajar sendiri, belajar kelompok itu terbukti bisa meningkatkan pemahaman kita, kemampuan untuk lebih menganalisis banyak hal dengan banyak perspektif dan persoalan. Ini bisa meningkatkan pemahaman kita tentang materi tersebut yang sedang kalian pelajari. Yaitu tadi adalah 10 cara belajar efektif untuk meningkatkan kualitas pemahaman kalian tentang materi. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa menerapkan di keseharian kalian dalam belajar yang masih bingung gimana sih belajar efektif. Semoga ini bisa membantu, dan kalau kalian punya saran konten yang lainnya tentang belajar bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan admin saring, terus kemudian akan dibuatkan konten untuk selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.